mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang memang tahu lebih dalam tentang Suzuki Ignis ini. Mobil Suzuki Ignis tentunya bisa ditambahkan di kolom komentar. Serta saya mohon maaf bila ada salah kata-kata atau salah informasi mengenai mobil Suzuki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Hendra Bagol di channelnya seputar otomotif dan seputar jual beli mobil. Oke, seperti biasa tepat di samping saya ada satu unit mobil untuk kita review. Untuk saya review secara mungkin tidak secara detail yang teman-teman harapkan. Yang pasti di sini saya lebih merekomendasikan mobil ini karena mobil ini support dari Rizky Motor ya. Mobil Rizky Motor dengan harga nanti bisa teman-teman simak secara lengkap video ini. Mobil Suzuki Ignis 2017 transmisi manual dengan nomor polisi K. Mobil ini dikategorikan bisa dibilang mobil SUV, mini SUV ya tepatnya, dan bisa dikategorikan mobil LCGC juga karena ramah lingkungan serta mengusung bahan bakar yang cukup irit. Kita akan membahas dari bagian depan dulu dan bagian mesin. Tanpa kita hidupkan, kita buka aja kapnya. Nah, untuk bagian depan sendiri seluruh tampilan bodi Suzuki Ignis ini sangat berkarakter ya, karena bodinya yang unik, beda dengan mobil yang lain. Di tampilan depan sendiri sudah sangat mencolok dengan tampilan lebih sporty, dan grill juga bercorak jaring-jaring bolong-bolong, dan kapasitas mesin berkode mesin K12M berkapasitas 1200 cc. Dengan kapasitas mesin segitu bisa menghasilkan tenaga sebesar 83 horsepower. Mobil ini 4 silinder dengan 16 katup sejajar. Kita bisa lihat, teman-teman saksikan di sini masih terlihat utuh dan masih original. Ditambah desain lampunya yang sudah mengusung belum LED ya, kecuali varian tertinggi udah mengusung LED headlamp dengan kualitas DRL proyektor, dan sudah dilengkapi lampu fog lamp juga. Nah, untuk Suzuki Ignis ini bernomor polisi K dan pajaknya sendiri sekitar Rp1.800.000. Oke, dan kita membahas di bagian samping. Sangat adem dan bernuansa persawahan atau perkebunan. Saya memilih yang lebih natural, lebih seger ya teman-teman. Dari samping bisa teman-teman lihat tekstur cat juga masih terlihat mulus. Ini masih sejajar satu warna body. Tidak ada yang istimewa di bagian samping, tidak ada yang bagus, emang cukup catnya yang masih cukup mulus saja. Dan di sini ada corak 3 garis ya. Ini sentuhan-sentuhan yang memang lebih ke tampilannya tambah sporty. Nah, untuk bagian belakang, sisi keistimewaannya sendiri, mohon maaf, ukuran ban saya tadi lupa tidak dibahas. Ukuran peleknya sendiri berukuran 15 inci, dan itu saya sudah menggunakan pelek racing. Pelek racing karena memang dapatnya sudah kayak gini ya teman-teman. Dan nilai belakang yaitu
keunggulannya dari Suzuki Ignis ini memiliki bagasi yang cukup luas dan Anda bisa menaruh 3 koper ukuran sedang di sini, serta didesain agak tingkat. Ketika kita tutup dia akan mengikuti ke bawah ya, karena di sini ada karetnya. Dan dari belakang juga terlihat mobil ini sangat empuk dengan tampilan door trim yang selaras warna bodi, yaitu mohon maaf, bukan selaras, sangat kompak dengan warna bodi. Ini berwarna hitam door trim bagian dalamnya, dan ini warna merah metalik ya. Nah, Suzuki Ignis ini mobil yang pasti dari India ya. Diusung pada tahun 2017, didatangkan dari India dan cukup menjadi pesaing terberatnya, yaitu Honda Brio serta Agya atau Sirion dengan harga pasaran atau yang dibilang masih cukup stabil, mengikuti para pesaingnya yaitu Honda Brio dan Agya. Dan langsung saja kita ke bagian interior. Di interior ini kita bisa rasakan atau bisa teman-teman lihat ukuran kabin yang cukup luas. Dan kita sekarang lihat bagian odometernya. Nah, fitur untuk kenyamanan dan keselamatan sendiri, mobil sematan Suzuki ini sudah cukup mumpuni. Dan di sini teman-teman bisa lihat odometer sudah menempuh jarak sejauh 53 km. Ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada tombol perjalanan serta tombol informasi. Dan ketika saya pencet-pencet di sini, di situ ada timing drive, ada timing drive juga, driving time, serta ada install full economy atau ukuran bahan bakar ya. Nah, di sini menyuguhkan fitur multimedia dan desain dashboard juga didesain secara terpisah dengan head unitnya ya, padahal ini sudah ada instrumen-instrumen yang masuk ke dalam ya, instrumen-instrumen multimedia ya. Dan di sini Anda bisa menemukan untuk mendinginkan suhu kabin dengan AC. Dan di sini teman-teman bisa temukan cup holder yang cukup luas serta laci yang cukup luas beraksen 2 tingkat ya. Dan ini teman-teman buku manualnya juga masih ada. Mobil Suzuki Ignis ini support by Rizky Motor, dibanderol seharga 95 juta tahun 2017, manual ya. Masih cukup stabil karena memang cukup terawat mobil ini. Dan di sini di door trim kita bisa temukan ada power window, power door lock, transmisi manual 5 percepatan, mohon maaf, 3 pedalnya ya. Dan di bagian door trim teman-teman bisa lihat sudah ada tombol power window, serta ada power door lock. Dan di sini juga ada electric mirror. Untuk handle-nya sendiri cukup stylish ya, dengan gagang seperti ini. Dan di sini juga ada cup holder di bagian door trim. Untuk pengendara cewek ya, mungkin tidak bisa, di sini tidak ada cermin, tidak bisa berdandan di sini, cukup menggunakan kaca ini. Oke, untuk sistem keamanan sendiri, Suzuki Ignis ini sudah dilengkapi dengan dual HRS airbag, di situ satu, di sini satu ya, dan mengusung desain dashboard yang memang terkesan rata juga ya, cuma hanya ada sentuhan caping speedometer. Dan di sini juga lihat ukuran speedometer juga cukup minimalis sesuai dengan kondisi unitnya yang emang terbilang mungil ya. Dan sangat cocok sekali untuk di wilayah perkotaan yang sangat padat, karena ini bisa mengantarkan Anda membebaskan dari kemacetan yang sangat jenuh.
Untuk sistem pengeremannya sendiri, Suzuki Ignis ini sudah mengusung sistem pengereman ABS dan serta EBD ya. Lalu kita berbicara soal kekurangan ya, menurut saya sih saat mengendarai ini sudah cukup nyaman, tapi mungkin tidak tahu yang di belakang ya, karena memang settingan kursi itu tidak bisa di setting secara nyaman yang bagian belakang, tapi untuk pengemudi di depan sudah cukup untuk, menurut saya sudah cukup untuk menemukan rasa kenyamanan saat berkendara. Sudah cukup untuk merasakan kenyamanan saat berkendara. Nah, lalu seperti apa kekurangan dari Suzuki Ignis ini? Mungkin yang sangat mencolok di bagian mesin ya, kurang bertenaga kalau saya lihat situs dari beberapa web. Dan untuk kursi bagian belakang itu tidak bisa di setting ya, mungkin itu saja sih. Dan lain-lain untuk bahan bakar saya rasa cukup, sudah sangat mumpuni. Bisa teman-teman lihat bagian belakang kursinya tidak bisa dilipat, ini tidak bisa dimaju mundurkan serta tidak bisa di setting dengan ke belakang karena memang sudah bagasi ya. Overall mobil ini berkategori bagus serta hemat di kantong dengan tahun segitu, sangat menjadi momok yang begitu menakutkan bagi para pesaingnya, yaitu Honda Brio atau Toyota Agya. Oke teman-teman, segitu review saya. Dan untuk tipe tertinggi di sini sudah disematkan roof rail ya. Kebetulan di sini kita mempunyai tipe yaitu tipe GL. Untuk tipe GLX-nya di sini sudah tersematkan roof rail serta kualitas lampu headlamp yang sudah disematkan teknologi yang lebih bagus. Mungkin itu saja, serta perbedaan di interior mungkin head unit tipe GL sama GLX ya. Dan untuk Suzuki Ignis ini menyuguhkan 3 varian saja, yaitu tipe GL manual, tipe GLX manual serta tipe GLX AGS. Hanya 3 tipe itu saja yang mungkin tidak menyuguhkan banyak varian, tapi warna untuk Suzuki Ignis ini memiliki varian warna yang sangat lumayan banyak ya. Kalau tidak salah ada putih, merah, ada abu-abu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang memang tahu lebih dalam tentang Suzuki Ignis ini. Mobil Suzuki Ignis tentunya bisa ditambahkan di kolom komentar, serta saya mohon maaf bila ada salah kata-kata atau salah informasi mengenai mobil Suzuki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.